The truth ini jika tidak kita jadikan fondasi, jika tidak kita jadikan pokok dalam hidup, akan menciptakan banyak problem dalam hidup kita, banyak keributan, banyak huru-hara. Dan kenapa seperti itu? Karena otomatis pikiran kita, tindakan kita, semua-muanya itu tidak akan koresponden dengan realitas. Dan ketika tidak koresponden dengan realitas, otomatis akan selalu terjadi chaos. Karena seakan-akan ada space di antara kita dan Tuhan, ada space di antara kita dan the divine. Padahal sebenarnya sama sekali tidak ada space di antara kita dengan Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita bisa menjalani hidup based on the truth? Di mana sih posisinya the real, di mana sih posisinya the truth? Ya sudah otomatis apa di mana? Di inner world, di dunia batin. Makanya inner world pasti ada inner man gitu kan. Bahwa opposite-nya outer world atau outer man. Nah, kalau sekarang gini, yang namanya inner world itu udah pasti dia the core, the center, immutable, eternal, unchanging, otomatis. Makanya orang yang sudah menjadi diri sejati, otomatis dia bisa mengakses inner world. Ya, dia connect ke inner world. Sudah tidak ada lagi obstacle, sudah tidak ada lagi yang membaik. Dia langsung connect ke inner world. Ya, makanya di dalam inner world di sana ada truth, ada the real. Oke, udah bisa cerna ya. Sebaliknya, orang yang disconnect dengan inner world-nya, disconnect dengan the center, maka dia tidak akan menemukan diri sejati. Otomatis. Maka juga tidak akan bisa menjadi jati diri yang sebenarnya. Akhirnya efeknya akibatnya, sehingga terjadi krisis identitas, ya, krisis identitas, kemudian konflik batin, konflik yang sifatnya eksternal ataupun yang internal. Orang yang konflik secara internal biasanya dia menciptakan konflik di eksternal, ya, dapat otomatis. Orang yang konflik secara internal, orang yang konflik secara batin dengan dirinya sendiri, itu biasanya orang akan menciptakan konflik di luar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali lagi di pembelajaran tentang the truth atau kebenaran yang masih sangat berhubungan dengan orang authentic atau the real self. Nah, semua orang tuh di dalam kehidupannya pasti ingin mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan batin. Nah, kalau misalnya kita udah menemukan jati diri kita yang sebenarnya, kita akan tahu sebenarnya apa sih yang kita mau. Takdir kita adalah sesuai dengan jati diri kita yang asli, bukan apa yang orang bilang. Nah, kalau misalnya kita udah menjadi diri yang sejati, kita akan tahu tujuan kita tuh apa sih, misi kita hidup di dunia ini tuh apa. Sebaliknya, jika kita masih ignorant, masih belum menemukan true self kita takdir kita tuh cenderung akan dipengaruhi oleh orang lain gitu. Jadi orang lain yang berasal dari omongan-omongan orang lain. Karena kenapa? Karena karakter kita lemah, jiwa kita lemah, dan kita tidak memiliki pendirian. Nah, orang yang sudah menjadi real self-nya, dia akan sejajar dengan keteraturan semesta. Dia akan menjadi percaya diri, dia mau menunjukkan diri sejatinya yang asli kepada orang-orang, walaupun mungkin tidak semua orang suka dengan diri aslinya, namun dia tetap percaya diri dan tidak terlalu memperdulikan omongan orang-orang. Nah, orang-orang yang real self otomatis bisa mengakses inner world. Jadi sudah tidak ada lagi obstacle di dalam kehidupannya. Sebaliknya, orang-orang yang disconnect dengan inner world,
dia tidak akan menemukan jati diri aslinya. Dan akan sering terjadi konflik batin. Nah, ini di lingkungan masyarakat kita sering sekali menemukan orang-orang yang suka menciptakan konflik di luar dirinya, menciptakan masalah dan keributan. Nah, itu dapat dipastikan orang-orang yang suka menciptakan konflik eksternal, maka dapat dipastikan dia memiliki konflik internal. Dia memiliki konflik di dalam dirinya sendiri. Nah, kesadaran kita itu diidentifikasi oleh pikiran. Maksudnya ketika kesadaran kita itu diidentifikasinya oleh pikiran dan bukan hati, maka self akan muncul. Lalu muncullah person atau bukan self. Person itu adalah bukan self kita yang sejati, namun diri kita yang memakai topeng gitu. Nah, ketika muncul person, lalu muncullah ego, lalu muncullah form-form yang banyak. Itu jadi akhirnya real self atau jati diri kita yang sebenarnya itu akan perlahan-lahan waktu demi waktu itu terus terkubur dalam-dalam karena terlalu banyak form yang muncul di permukaan. Nah, itulah kebanyakan orang-orang hidup sebagai self atau person daripada real self karena ingin disukai dan diterima oleh society. Nah, karakter pikiran itu sangat suka mengkonstruksi mental dan realitas. Realitas itu dikonstruksi oleh pikiran. Akhirnya, produk pikiran manusia itu tidak koresponden dengan keteraturan semesta, gitu, tidak koresponden dengan realitas. Nah, akhirnya ketika pikiran manusia itu tidak koresponden dengan realitas, kita tidak akan bisa teratur, kita tidak akan bisa sejajar dengan keteraturan semesta. Tuh. Oleh karena itu, kita bisa lihat di zaman sekarang ini banyak sekali hasil-hasil karya manusia, hasil-hasil penemuan dan ciptaan itu banyak yang merusak alam. Karena bagi modern, yang real adalah apa yang ada di dunia virtual atau maya. Akhirnya terciptalah double maya. Kan pikiran kita ini udah ilusi ya. Udah pikiran kita ilusi, kita ditambah lagi dengan kita hidup di dalam dunia maya yang merupakan ilusi juga. Tuh, akhirnya the real dan the truth. Oleh karena itu, the real dan the truth itu harus selalu menjadi pokok atau fondasi kita dalam berpikir dan bertindak. Tuh, karena kalau enggak kita akan terus tenggelam dalam ilusi-ilusi maya tersebut. Ada the truth yang primordial dan ada the truth yang baru. Tidak akan ada the truth yang baru tanpa kebenaran primordial. Dan di sini ada yang istilahnya al-haq atau the truth atau kebenaran. Kalau dari segi ontologi itu disebutnya the real. Nah, kalau al-haq secara epistemologi namanya the truth, dan secara kosmologi disebut the reality. The truth ini jika tidak kita jadikan fondasi, jika tidak kita jadikan pokok dalam hidup, akan menciptakan banyak problem dalam hidup kita, banyak keributan, banyak huru-hara. Dan kenapa seperti itu? Karena otomatis pikiran kita, tindakan kita, semua-muanya itu tidak akan koresponden dengan realitas. Dan ketika tidak koresponden dengan realitas, otomatis akan selalu terjadi chaos. Karena seakan-akan ada space di antara kita dan Tuhan, ada space di antara kita dan the divine. Padahal sebenarnya sama sekali tidak ada space di antara kita dengan Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita bisa menjalani hidup based on the truth gitu, karena itu tidak mudah, itu melalui proses yang sangat panjang. Sebenarnya adakah orang-orang yang benar-benar bisa mengimplementasikan the truth di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan sehari-harinya? Apakah ada orang-orang seperti itu? Ada, tentu ada, karena bisa kita lihat ada orang-orang suci dan orang-orang otentik itu benar-benar ada gitu. Nah, bisa kita lihat orang-orang yang hebat pada zamannya itu adalah orang-orang otentik. Orang-orang hebat itu sudah mencapai self-realization. Nah, kebenaran atau the truth itu sudah ada jauh sebelum pikiran ada. Tuh. Kebenaran atau the truth itu bersifat a priori. Apa itu a priori? Itu adalah pengetahuan yang sudah ada sebelum adanya pengalaman. Jadi bisa dikatakan bukan pikiranlah yang menciptakan kebenaran, namun pikiran menemukan kebenaran. The truth itu bukan diciptakan, karena the truth itu sudah ada sebelumnya. Jadi the truth itu ditemukan. Itu tinggal kita mengakses
the heart kita, true self kita untuk menemukan the truth itu. Kita melatih meditasi, prayer, dan mengosongkan jiwa kita dari segala jenis ego dan form. Itulah untuk kita dapat menemukan the truth. Kebenaran yang scientific tapi namun tidak berasal dari pure mind, maka dia tidak akan koresponden dengan realitas. Nah, pernahkah kita berpikir bagaimana sih sebenarnya pikiran itu dapat memahami the truth, padahal the truth itu adalah sesuatu yang sangat luas, sesuatu yang sangat universal, dan dia tuh limitless gitu. Sedangkan pikiran kita tuh terbatas. Nah, di sini kita harus mengerti bahwa the truth itu tidak dapat dipahami oleh pikiran, tidak akan pernah dapat dipahami oleh pikiran. Kita harus mengakses the heart kita, true self kita. Tidak bisa menggunakan pikiran, namun menggunakan hati. Karena memang satu-satunya yang dapat memahami pikiran itu hanya hati kita. Kita bisa menjalani kehidupan based on the truth itu hanya ketika kita sudah mengakses the heart kita, hanya ketika kita sudah menemukan kolbu. Bagaimana sih orang-orang yang hidupnya sudah di the heart, sudah di hati, ketika dia menemukan orang yang baik dan orang yang benar, bagaimana dia memposisikan keduanya. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa orang baik itu belum tentu benar. Baik itu adalah apapun yang disukai, diterima, dan menguntungkan oleh orang banyak. Nah, sesuatu yang salah jika disukai, intinya disukai oleh orang banyak itu akan dianggap baik gitu. Sedangkan kebenaran itu bukanlah soal kebaikan. Kebenaran itu adalah soal apa yang adil, dan seharusnya seperti itu, apa adanya gitu. Makanya orang-orang yang benar itu tidak selalu baik karena dia tidak cari muka, dia tidak berusaha disukai oleh orang lain, dia tidak berusaha diterima oleh society, atau intinya orang-orang yang benar itu tidak mencari muka gitu. Orang benar itu seringkali dianggap jahat oleh orang-orang baik gitu, karena bagi orang benar pahit ya pahit. Realitas orang-orang benar ini realistis apa adanya. Nah, sedangkan orang-orang baik ini yang banyak sekali yang pahit itu dibikin manis agar terasa aman, nyaman, agar diterima oleh orang lain gitu. Nah, kebaikan itu peduli terhadap orang lain, semacam ingin memuaskan orang lain, semacam ingin diberi label baik oleh orang lain. Nah, kebenaran adalah keteraturan dan bukan ketimpangan. Sifatnya menyatukan, bukan memecah belah. Keseluruhan dan bukan pemihakan sebagian kecil atau besar. Keutuhan bukan memisahkan diri dan merasa paling lengkap dan bisa melakukan segalanya sendirian. Nah, kebenaran intinya adalah keberanian untuk melakukan itu semua, untuk mengakui dan melakukan hal-hal itu semua gitu. Jadi sebenarnya ya bisa dibilang lebih mudah bagi kita untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang yang disukai, karena kita tuh orang-orang baik itu kebanyakan dia tuh memakai person atau dirinya yang memakai topeng gitu untuk disukai, sedangkan orang-orang yang benar itu sudah the real self dan bukan self yang person lagi. Oleh karena itu seringkali orang-orang yang benar itu dipenuhi oleh cacian, makian, fitnahan, dan seringkali dipenuhi oleh kebencian oleh orang lain. Nah, karena orang yang baik itu kenapa bisa dibenci oleh orang lain? Bukan karena ia salah, bukan karena ia melakukan suatu kesalahan, bukan sama sekali. Namun karena kebenaran itu tidak pernah dan tidak akan pernah memihak kepada mereka yang timpang, egois, dan arogan. Kan itu kebanyakan orang-orang akan sangat membenci orang benar. Nah, orang-orang benar itu sudah menyadari bahwa kebenaran itu pahit, luar biasa pahit. Dibutuhkan tenaga mental, fisik, psikis untuk dapat menerima kebenaran gitu, karena kebenaran itu seringkali pahit. Namun ketika sudah melewati proses jatuh bangun, sudah melewati berbagai obstacle dan kita menjadi orang benar, barulah manis buahnya akan terasa. Gitu. Orang-orang yang benar itu otomatis inner power-nya akan sangat luar biasa. Kita bisa melihat sejarah orang-orang
pejuang kebenaran seperti Nelson Mandela. Itu sangat banyak orang-orang yang membenci dia, sangat banyak orang-orang yang kontra dengan dia dan bahkan berusaha membunuhnya. Tapi banyak pula pengikutnya, banyak juga orang-orang yang melihat bahwa dia ini orang yang memperjuangkan kebenaran gitu. Nah, hal ini baik dan benar ini bagaikan bisa disimbolkan seperti seorang anak kecil yang senantiasa diberi dongeng oleh ibunya, dongeng-dongeng yang indah agar anak-anak ini merasa aman, merasa nyaman, dan merasa bahwa seperti kehidupan ini sangat indah dan sempurna gitu. Karena ada saatnya dongeng ini harus dihancurkan gitu agar anak-anak tuh belajar dan siap menghadapi dunia nyata, karena dunia nyata ini sangat banyak hal-hal yang pahit dan tidak selalu indah. Dari kecil kita harus dibiasakan untuk berproses menemukan the truth. Nah, ketika kita sudah menemukan the truth, maka the truth will always stay with us. The truth akan membangkitkan dan senantiasa membangun diri kita. Namun jika kita diperbudak oleh untruth, diperbudak oleh ketidakbenaran, maka ketidakbenaran itu secara alami harus segera pergi dari diri kita. Gitu. Dunia ini bagi orang yang sudah freedom, bagi orang yang sudah liberated, sudah bebas dari pikiran, dari impurity, atau ketidaksucian, itu akan terasa indah dan tidak mengerikan. Sebab pada kenyataannya kita tidak hanya terbatas di tubuh dan pikiran kita saja. Kita ini adalah kita ini adalah suatu keberadaan supreme yang tidak akan pernah binasa. Gitu. Jadi pelan-pelan kita berproses menemukan the truth, mengakses the heart kita, dan menjadi pelan-pelan berproses menjadi orang authentic, the real self, menemukan the real self kita. Gitu. Karena suatu saat kita akan menyadari bahwa pikiran kita, mental kita itu sudah sangat banyak menciptakan masalah-masalah yang tidak perlu, menciptakan trouble dan complicatedness dalam hidup kita. Gitu. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya the truth itu adalah suatu hal yang simple. Ego kita lah yang mempersulit. Nah, itu saja pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.